Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 17 Mei 2022 diadakan Halal Bihalal Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia Cabang Banjarmasin, yang diantaranya diisi dengan sambutan Ketua Persatuan Pensiunan RRI Banjarmasin Bapak Khairil Anwar, dan ceramah agama disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Sukarni MAG. Berikut sambutan Ketua Persatuan Pensiunan RRI Cabang Banjarmasin Bapak Khairil Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati, kami muliakan Pak Ustadz Bapak Dr. Sukarni MAG, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan dan alumni RRI Banjarmasin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia serta nikmatnya yang tidak pernah bisa kita hitung, sehingga hari ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara halal bihalal. Sholawat dan salam kita semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita berbahagia, dan izinkan saya selaku ketua menyampaikan beberapa patah kata. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang alhamdulillah beliau bisa hadir di tempat ini, juga kepada Bapak, Ibu pensiunan ataupun alumni RRI Banjarmasin yang telah berhadir di tempat ini. Acara yang sederhana ini dimaksudkan untuk menjalin tali silaturahmi di lingkungan Persatuan Pensiunan RRI Cabang Banjarmasin. Jadi pada kesempatan ini kita berkesempatan saling bermaaf-maafan, karena saling bermaaf-maafan ada hal yang mulia. Selain itu, tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terlibat langsung dalam persiapan kegiatan acara halal bihalal ini. Dan kami memang tidak membentuk semacam panitia, tapi ya alhamdulillah sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai selesai nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Juga kita hari ini akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz Dr. Sukarni MAG. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Amin ya robbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Persatuan Pensiunan RRI Banjarmasin Bapak Khairil Anwar. Berikutnya
kita ikuti ceramah agama disampaikan Bapak Dr. Haji Soekarni MAG. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para mungkin bukan para pensiunan tapi para pejuang saya kira RRI Banjarmasin, wabil khusus Pak Haji Khairil Anwar sebagai ketua dan seluruh pengurus anggota pejuang Radio Republik Indonesia, kalau dulu namanya Nusantara 3 Banjarmasin, masih ya? Ada lagi ya? RRI Banjarmasin. Alhamdulillah kita bisa bertemu, terutama ulun merasa bersyukur bisa ketemu Pak Fatur Rahman Imran yang dulu suaranya jadi dengar bahasa Inggris, beliau merintis dengan Pak Abdul Qadir Munsi. Pak Mas Dhani ini keluarga saya, mula-mula beliau ini dulu ditugaskan RRI itu menjaga mesin di pinggir sungai, di Sungai Tabuk ya. Saya menghilangi sidin. Wah, Jilun hebat benar dia nih menjaga mesin orang kenalan ini, jaga mesin di sana. Sampai kata bini sih di sana. Sepupu saya, beliau ini sepupu dengan saya. Satu angkatan dengan kakak saya dulu, satu kakak saya di SGO dulu sekolahnya, Sekolah Guru Olahraga, beliau di STM. Alhamdulillah juga Pak Tabrani ini tetangga saya di Komplek Balapan Indah, lalu berdatai rumah. Sekarang sidin bakal keluar sedikit, ulun masih menunggu di dalam di Komplek Balapan Indah. Tabrani sempat beliau ini pindah ke Tanjung ya, nah, kemudian rupanya karena cinta dengan RRI bebulik ke Banjar, bagaimana memaraki RRI. Dan bapak ibu yang lain, Pak Saleh Maran ini sering ketemu di Al Jihad, beliau merintis radio dakwah Al Jihad FM dulu 105,1 ya sekarang. Dan seluruh yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dalam suasana Idul Fitri, dalam suasana setelah Ramadan, dalam suasana silaturahim, hari ini kita bertemu dan tentu kita merasa bahagia dan merasa bangga. Merasa bahagia dan merasa bangga itu sangat penting di tengah dunia yang saya kira dunia sekarang ini kalau dikisahkan dengan kata-kata ya, begitu majunya dunia ini, sehingga orang menyebutnya dunia sekarang ini dunia maya ya, dunia maya. Dulu kita tahunya Luna Maya ya, dunia maya Pak Fatur Rahman ya. Jadi ternyata dunia ini sekarang ada 3 Bapak Ibu sekalian. Ada dunia nyata, ada dunia gaib, yang ketiga dunia maya. Dunia maya ini antara gaib lawan kada. Misalnya di HP ini ada rambutan. Nah, ini kalau ditakoni rambutan ini bujur ada atau kada ada lah? Ada aja. Karena kalau hanya ditukar, datang kada lawas datang, asal bayar aja. Nah, tapi sebelum keluar pada HP, rambutannya ini kada mau dimakan. Nah, karena gambar aja. Inilah dunia kita sekarang. Dunia zahir, dunia gaib, dunia maya. Memang pada zaman Nabi, ilustrasi dunia maya ini sudah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi itu ketika selesai melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj, balik ke Mekah, lalu paginya beliau menginformasikan apa yang telah terjadi. Lalu Nabi ditanya, berapa pintu Masjidil Aqsa? Waktu itu malaikat Jibril menayangkan, sehingga Nabi menghitung aja 1, 2, 3 dan seterusnya. Kata Nabi, jumlah pintu
Masjidil Aqsa itu sekian-sekian. Jadi televisi itu sudah ada. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang menjelaskan tentang yang di depan tapi dihadirkan sekarang. Nah, jadi di dunia ini ada museum. Museum itu yang bahari dipelihara kemudian dihadirkan sekarang. Itu museum namanya. Tapi ada juga namanya visium. Nah, visium itu gambaran yang akan datang dihadirkan sekarang. Al-Quran itu banyak membicarakan tentang visium, misalnya tentang surga. Nah, Al-Quran menyebut surga itu, di dalam surga itu kata Allah ada sungai dari susu. Oh, jadi sungai isinya susu. Kemudian ada sungai isinya madu. Tentu ini bukan madu Tanjung nih, ini madu surga ini. Madu. Tapi kalau ditakoni kayak apa cara mengetahui madu asli, bisa lah. Becakot di rumah aja. Itu madu asli. Pacah piring ya. Nah, jadi dunia maya ini sebenarnya sudah ada sebenarnya di dalam Al-Quran. Ilustrasi-ilustrasi tentang surga, tentang neraka, tentang kubur, tentang padang mahsyar, itu ada dalam Quran, dihadirkan oleh Allah melalui bahasa Arab di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa gunanya dunia maya yang ada dalam Al-Quran ini? Tentu tujuannya adalah untuk membawa kita dalam cara berpikir panjang. Dan cara berpikir panjang inilah yang membawa kita bahagia. Nah, ini tadi tentang kebahagiaan tadi. Ya. Jadi sama dengan orang sabar. Orang sabar itu maksudnya berpikir panjang itu aja kuncinya. Bersabar aja tuh aja. Sekolahan lapah. Nah, dulu anak saya ketika dimasukkan ke pondok Darul Hijrah itu, pada waktu libur berkisah di rumah, kenapa Bahjar di pondok nih makan tuh bila ada kepalanya buntutnya iwak nih. Ketawa ya ulun lagi. Ulun nakal itu artinya iwaknya halus, jadi panggil dua aja. Kalau di rumah kan ada tangahnya, nah tangahnya itu tuh banyak dagingnya. Misalnya iwak apa namanya, iwak nila misalnya, tatak 3 kan, kepala, tengah, belakang. Kadang-kadang kan milih tengahnya. Ketika masuk pesantren, tadi ada tengahnya. Halus, iwaknya halus. Kalau di pasar kita kalau milih kan kira-kira 5 ikong sekilo kan, benar-benar kan. Kalau di pesantren 20 ikong sekilo. Atak iwak nila kan. Nah, tapi bersabar ya. Anak-anak disuruh bersabar. Sabar aja, sekolah itu payah. Sekolah itu payah, lapah sekolah itu. Intinya apa? Berpikir panjang. Jadi pian-pian ini kan masuk umur panjang. Nah, mungkin salah satu resepnya juga sebenarnya berpikir panjang. Mungkin tadi ada yang sudah 90, 80, 70 ya. Itu saya kira antara lain salah satu resep yang pian kemukakan itu ya berpikir panjang. Cuma ada juga orang berpasan lah, kalau sudah pensiun itu jangan tadi berpikir lagi lah. Saya kira itu relatif juga. Tapi ada juga begini, kalau sudah pensiun jadi sejin itu ibaratnya gawean itu santai dah. Ulun takon neng pensiun, sakalnya kada bah terbalik. Karena sudah pensiun nih cucu lah, amanakan lah, diulah orang jadi ketua RT lah. Piannya nang penuh aja di kompleknya aja, pian aja jadi ketua RT. Terpaksa. Nah, jadi ternyata kawan lah membawa munjun pulang. Biasanya ada suah kawannya mau munjun, sudah pensiunnya bilang ada waktunya pulang. Bersepidaan lah macam-macam. Jadi kesimpulannya saya kira apa yang dikatakan pensiun itu dengan santai juga tidak benar. Dan dengan pensiun itu kemudian kita berdiam juga kan tidak benar juga.
Jadi Albert Einstein itu mengatakan orang hidup itu seperti orang bersepeda. Maka kalau kau ingin terus berjalan, harus bergerak. Nah, jadi bersepeda itu kadang-kadang berdiam, rabah. Makanya olahraga yang paling baik itu salah satunya bersepeda. Ini Kota Barat ini hari-hari bersepeda, lo betul muandanya. Masuk ada kemana sana malah itu kehumaan. Kehumaan orang aja pula. Ulun kadang-kadang bersepeda ke dalam itu tahun orang. Malah itu kehumaan ke Bajar? Iya, kita. Kehumaan orang. Jadi bersepeda. Ada 3 katanya olahraga yang paling baik itu. Pertama adalah terjun payung. Pada kalau kita 4 larang benar lawan risikonya genap. Yang kedua berenang. Berenang ini kira kalau tapi kuat juga kita nih. Yang ketiga bersepeda. Karena ketiga-tiga olahraga ini itu mengaktifkan semuanya. Orang berkunjung tuh kalau tapi aktif tinggal. Apalagi terjun payung. Nah itu semuanya harus diperhitungkan. Kalau kata payungnya ada terbuka, sangkut di atas pohon keriwaya. Yang ketiga naik sepeda. Naik sepeda ini cukup lumayan, sederhana, murah. Tapi kadang-kadang larang juga naik sepeda nih. Karena bulikannya ke warung juga banyak. Teranja warung bulikannya. Nah, warung guguduh lah di Pal 13 kan ada warung guguduh pemanjamannya di Sukan. Kina bubur ayam lah. Kayak orang mau unjun juga, orang mau unjun tuh kadang-kadang larang pada menukar. Nah, gimana kan itu Bang? Ada orang menjual. Nah, ini ya. Jadi cuma begini, beunjun ini termasuk bagus juga. Ada kaitannya dengan agama beunjun ini, yaitu melatih tawakal. Nah, tawakal ini Pak juga berpikir panjang. Jadi sebenarnya berpikir panjang ini diajarkan oleh agama kita untuk kebahagiaan kesehatan kita. Jadi tawakal itu adalah tawakal ini katanya berserah diri kepada Tuhan artinya. Jadi kalau orang mau unjul ini kan di Labuan, karujut sisit parah kan. Nah, kata jarak ada ki pulang umpannya pasang pulang ngajur toka atas liwaknya kasih lepas. Oh ada jarak pulang. Oh kamu putingannya lundu benar ya? Iwak lundu dah kalau ini lundu. Tapi melatih tawakal, melatih berpikir panjang, melatih sabar. Ini adalah bagian dari saya kira yang pian-pian rasakan sekarang ini. Sama dengan Al-Quran melatih berpikir panjang itu sampai ke kehidupan setelah kematian. Wah itu panjang benar tuh. Jadi Al-Quran itu menyebut kita ini berada di dalam 4 kehidupan, Mbak. Al-Quran mengatakan begini, kaifa takfuruna billah, kenapa engkau kufur kepada Allah? Wa kuntum amwata, engkau itu dulu ada dalam ketiadaan. Jadi kita ini sebenarnya sudah ada di dalam ilmu Allah. Sudah ada kita ini. Sebelum orang tua kita kawin, kita ini sudah ada. Karena alam ini kan diciptakan oleh Allah lengkap semuanya, hanya dizahirkan secara periodik. Makanya orang mengatakan Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum beliau lahir. Maksudnya itu ada dalam alam ketiadaan. Cuma ada juga orang yang memahami Nabi Muhammad itu terdahulu pada Nabi Adam ada juga. Ini saya kira luput juga, bang asal ada datang dalilnya Nabi Muhammad ada sebelum Nabi Adam. Cuma sebenarnya setiap kita, setiap manusia itu adalah amwata, ada dalam ketiadaan. Dalam ilmu Allah kita ini sudah ada, tapi belum dizahirkan. Nah, lalu kata Allah, fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan. Nah, ya kita ini hidup nih. Ada nang 60, 70, 80. Pian-pian yang pensiunnya pasti lebih pada 55. Ini pensiunnya pada waktu terang 58 anak pasti lebih pada 58. Nah, ini nyata sudah kan. Nah, inilah hidup kedua. Summa yumitukum kata Allah. Kemudian kamu dimatikan. Nah, jadi
Tidak ada mati, summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan. Nah, itu di akhirat. Summa ilaihi turja'un. Setelah dihidupkan itu akan dikembalikan kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjang hidup kita ini. Maka kita harus menyadari betul panjangnya hidup kita ini. Nah, maka Al-Quran tadi menghadirkan namanya visium. Al-Quran bicara tentang surga. Kalau pian baca surah Waqiah, di kampung surah Waqiah ini dikatakan amalan rezeki banyak. Ya, coba karena sambil berdagang, amas baca surah Waqiah. Nah, tapi kalau kalian periksa surah Waqiah itu isinya apa? Surah Waqiah itu isinya menjelaskan tentang penghuni surga, penghuni neraka, apa ciri-cirinya. Misalnya di bagian pertama ada tentang kiamat kan? Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Apabila terjadi kiamat, tidak ada yang bisa mendustakan tentang peristiwa itu. Khafidatur rafi'ah, ketika sudah terjadi kiamat itu ada dua kelompok besar manusia. Yang pertama khafidah, orang yang rendah. Rafi'ah, yang kedua orang yang tinggi. Yang rendah itu maksudnya yang akan mendapatkan siksa, yang tinggi akan mendapatkan surga. Khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu rajja, kiamat itu ketika bumi ini bergoncang, segoncang sehebat-hebatnya. Wa bussatil jibalu bassa, gunung itu lepas. Jadi karena tergoncang, maka bagian-bagian tinggi dari gunung itu lepas. Khafidatur rafi'ah, idza rujjatil ardu wa bussatil jibalu wa kanat haba'an mumbassa. Gunung itu seperti bulu yang berterbangan. Jadi manusia di mana waktu itu? Kada tahu lagi kan? Karena gunung aja nang saling ganal nu tarabang, kira-kira manusianya kada mungkin kada tarabang, ya tarabang juga sama hilang. Mungkin ditelan oleh apalah di gas dan segala macam hilang. Wa kuntum azwajan salasah. Lalu yang dua tadi, yang khafidatur rafi'ah tadi dibagi tiga ternyata. Wa kuntum azwajan salasa, engkau menjadi tiga. Asalnya dua jadi tiga, karena kelompok yang tinggi itu dibagi dua, kelompok rendah jadi satu saja. Wa kuntum azwajan salasa. Ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. Pertama kelompok kanan, yang kedua wa ashabul mas'amah, ma ashabul mas'amah, kelompok kiri. Yang ketiga wasabiqun as-sabiqun, orang yang menjadi priority. Jadi kalau di pesawat itu mungkin ini orang-orang bisnis, orang-orang yang di muka. Jadi yang di muka duduk di pesawat itu Pak, itu tak dahulu sampai. Ya kalau walaupun sedikit ya Pak, dahulu. Duduk di pesawat paling muka, atau duduk di mobil taksi, duduk pada supir itu dahulu sampai. Tapi sedikit aja Pak dahulunya juga. Ini wasabiqun as-sabiquna, ulaikal muqarrabun. As-sabiqun as-sabiquna itu adalah orang-orang yang didekatkan dengan surga, didekatkan dengan keadilan Allah yang cepat. Fi jannatin na'im, mereka akan berada di surga yang penuh kenikmatan. Sullatum minal awalin. Kelompok yang priority ini, ini sullatum minal awalin, banyak jumlahnya tapi berada pada generasi awal. Wa qalilum minal akhirin, sedikit pada generasi akhir. Jadi orang-orang yang masuk dalam kelompok ini ya hubungan para nabi, para sahabat nabi, para tabi'un, pengikut-pengikut sahabat nabi, dan tiga generasi pertama yang disebut dengan as-salafus salih. Jadi salafus salih ini artinya generasi 3 abad pertama yang dekat hidupnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagian besar dari mereka. Sedangkan kita ada sedikit, wa qalilum minal akhirin, sedikit dari kelompok generasi belakangan. Tapi ada juga, tapi sedikit.
Ya inilah mungkin orang-orang yang wali-wali, ya. Orang-orang yang tingkat ketakwaannya kepada Allah. Ya. Dan kalau kita bicara wali, kita bicara takwa, tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya dengan pendidikan, tidak ada kaitannya dengan status sosial. Bisa aja orang di kampung gue bahumanya, tapi sidin disiplin dalam bertakwa kepada Tuhan. Habis Bani Sidin dilinjai babi, sabar di Sidin. Oh, ada apa di Sidin? Itu sasat jadi sedekah di Sidin. Wah, Sidin ini ada kadang membaca hadis, kan dalam hadis itu siapa yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh binatang melainkan sedekah. Cuma Sidin ini tingkat kearifannya tuh tinggi benar. Habis dimakan burung Bani Sidin. Ada apa Sidin? Ini bersedekah di Sidin lawan burung. Ah, ini orang wali ini nih. Ada kita kucing mencuntan iwak. Wah. Habis kucingnya kan dulu kepala wah. Tadi di buntutnya. Kalau kucing tuh lari ke arah timur, maka kepalanya ke timur, buntutnya ke barat. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, wa qalilum minal akhirin, sedikit dari kelompok akhir. Ini cerita surga. Tapi nanti ada lagi wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makdud wa talhi mamdud wa zilim mamdud wa ma'in maskub wa faqihatin katsiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furusin marfu'ah inna ansa'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara urban atrab li ashabul yamin. Sullatum minal awalin wa sullatum minal akhirin. Nah, ashabul yamin ini banyak dari kelompok para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, 3 generasi pertama, tapi banyak juga dari generasi belakangan. Nah, mungkin kita mudah-mudahan masuk dalam kelompok ini. Tapi yang ngeri itu kalau kita masuk dalam kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga ini maka jangan namanya. Ini sudah dihadirkan Allah informasinya sekarang sebelum kita meninggal. Dan ini harus kita pahami, kemudian menjadi semacam ya alarm lah bagi kita. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Ada kelompok ketiga namanya kelompok kiri. Apa itu kelompok kiri? Fi samumin wa hamim. Kelompok kiri ini kepanasan. Kainannya maksudnya, kalau di dunia ini kan gampang kalau panas aslinya di ukuan. Ada dulu orang datang ke rumah, Pak, ya, ulunnya anak menajak rumah, kayak apa supaya rumah ulunnya dingin? Oh gampang ya, banyak di jendelanya. Kadang Pak ini bujur aja, bujur kita banyak jendelanya. Yang kedua, di mana garang pacang betajak, coba aja di tengah perumahan tuh. Oh makinannya dulu di tengah perumahan tuh angin libur-libur tuh. Kalau lebih pas angin itu bisa. Membawa banyu ke rumah, anak minta banyu, anak bawa rumah supaya rumah dingin. Ini orang ini, anak tebang banyu tuh bang, minta banyu, pian-piannya gini kira ada nggak bisa nih, buat ditangi orang ya. Anak ulun nol garing panas aja, masih tebang banyu. Ya, mau anak mau cucu bahkan tiup makan patinya empat ya. Memang ada tahun zaman Nabi itu kan. Jadi zaman Nabi itu pernah terjadi, Nabi ini bersama para sahabat melakukan musafir perjalanan. Di tengah perjalanan Nabi ini kehabisan sango. Ini biasa Pak, di Arab itu orang melakukan perjalanan jauh dan di tengah perjalanan itu karena kehabisan bekal lalu mendirikan kemah. Ini ngarannya Ibnu Sabil ngarannya. Dalam Al-Qur'an ngarannya Ibnu Sabil. Ibnu itu anak, Sabil itu jalan, anak jalan. Kalau wadah kita lalu menjadi anak jalanan, itu lain lagi. Anak jalanan ini kan tetap jelas. Nah, di wadah kita ini banyak orang minta sumbangan di tengah jalan. Tapi kada jelas ini sebenarnya orang ini benar-benar harus minta kah? Atau sebenarnya ini adalah upahan? Karena banyak orang dibawakan dari suatu tempat, karena sore diambil, ya. Jadi spesialis tukang minta.
Nah, kalau Ibnu Sabil zaman Nabi ini memang betul-betul melakukan perjalanan, di tengah perjalanan kehabisan bekal, mendirikan kemah. Lalu di antara sahabat Nabi ini ada yang menyuruh, ya Rasul, kita kehabisan bekal. Ya, jenab itu sabar. Kata sahabat Nabi, sebaiknya kita minta dengan penduduk setempat. Jangan ya Nabi melarang meminta. Tidak lama kemudian ada orang datang mendekati kemah ini. Orangnya tidak tahu bahwa di situ ada Nabi. Cuma hanya orang mengatakan salah satu dari keluarga kami digigit kalajengking, diigut kepiting. Nah, lalu badannya panas. Jadi mohon adakah yang bisa memberikan obat? Nah itu kisahnya. Lalu diambil Nabi banyu kan? Setelah diambil Nabi banyu, ditiupkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu kemudian banyu itu diminumkan atau dilapayakan ke tempat yang gigitan tadi, ternyata sembuh. Setelah sembuh, lalu kemudian orang berhadiah makanan. Nah, Nabi ini sabar tadi. Jangan minta tapi sabar aja, ada aja jalannya. Nah, itu yang menjadi dalil kalau orang datang minta air, kasih aja air, kemudian ditiupkan surah Ampak tadi. Ya, ini kita boleh percaya. Kita kan ada Nabi malah. Ada tadi Nabi. Nabi ini kan orang yang paling takwa kepada Tuhan. Tapi kita nak ada Nabi ini dicobakan aja. Ada orang anak beranak minta baju juga kan. Rupanya di mana-mana minta baju ini kebanyakan minum. Akhirnya lamas anaknya. Ada juga. Jadi hati-hati juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini kisah kepanasan tadi. Jadi Ashabus Shimal itu kepanasan. Bisamumi wahami, la baridi wala karim. Tidak ada kesejukan dan tidak ada keramahan. Jadi panas, gersang. Kita untung pampai di Indonesia ini hawanya masih standar. Tapi kalau pian ke Eropa atau ke Timur Tengah, itu ada kadang-kadang wayahnya kepanasan. Mungkin pian-pian yang pernah umrah atau pernah menemui musim panas pada saat haji, itu bisa merasakan. Karena apa di Arab aja siang-siang ada manusia berjalan di tengah jalan kayak wari kita, ya kepanasannya. Bila malam hanya ramai aja hidup kota Arabnya di malam hari, karena malam itu dingin. Ada kita nih siang malam hidup, siang ramai di jalanan warung bejuntai pak, di Pal 7 itu warung ramai benar, warung ya. Nah Bapak Ibu sekalian, di akhirat Ashabus Shimal itu la baridi wala karim. Kenapa mereka itu seperti itu? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Karena mereka selama di dunia Ashabus Shimal ini adalah mutrafin. Mutraf ini melampaui batas. Melampaui batas. Jadi hidup ini ada batas-batas. Nah, dalam bahasa Arab hudud namanya. Hudud itu artinya batas. Jadi ada batas-batas. Maka kita harus tidak boleh melampaui batas. Makan ada batasnya. Batasnya apa? Yang dimakan ini ampun seorang. Nah, bila ampun orang jangan mau unjun bapak aja, mau unjun di sumur orang. Mau bepadah, mungkin aja bang. Semua kada bepadah jangan juga. Kadang-kadang ditulis orang dilarang memancing di area ini. Jadi orang bukan pengunjunan nih. Apa dia ini iwaknya ampun Tuhan juga aja. Ya bujur aja, cuma penghumaannya penghumaan orang. Ampun Tuhan juga aja iwaknya. Cuma karena nol datang mau unjun nih kan juga tidak anu juga orangnya, jadi dilihatkan orangnya padahal orang mungkin ya merasakan. Cuma kami pernah aja mau unjun di bahari. Mafian melihat kudapnya pupuyo palacingan nih geram buakan, tapi kada matuk. Itu ada keluarga di situ. Diulun kan apa? Kecil kada matuk mau unjun di sini, padahal juga kan banyak kan. Nah nyaman aja kada tahu. Bisukan tadi itu diumpan di kurang dulu. Jadi orang paham juga karena nanti tahu mau unjun nih kan tadi kalau ditagur. Iwaknya dimakan orang, akhirnya kanyang iwaknya, imbah kanyang iwaknya
juga iwak kanyang tuh ya banyak jalanan lagi nah top ada matuk lagi. Cuma nang mau unjurnya juga dasar juga. Minggu kainnya bawakan kering di. Nah ini malah padahal ada boleh ya. Nah itu tadi bang tuh bisa mau unjur nih. Jadi mau unjur nih ya itu tadi bang walaupun iwak Tuhan, tapi karena pahumaan si guru orang ini, nah, itu juga kita harus lupakan. Jadi ada batas-batas. Kita guring juga ada batasnya. Nah, kalau sampai waktu harus bangun kita bangun. Jadi ada batas-batasnya. Semua yang ada di dunia ini diberikan aturan-aturan. Inilah peran agama. Jadi agama ini sifatnya mengatur. Agama tidak melarang. Nafsu manusia boleh ditulusakan, tapi ada aturannya. Nah, aturannya melalui perkawinan. Biasanya kalau tidak ada ibu-ibu, perkawinan itu bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi kalau di depan ibu-ibu ini jangan coba-coba kita berpandir 2, 3, 4. Tapi Bu Ayang Tuhan ini ada lagi. Kalau aja. Nah, jadi wa kanu qabla dzalika mutrafin, ashabus shimal ini kata Allah karena di dunia pada saat hidup orang ini melampaui batas. Yang kedua, wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Orang ini terus-menerus tidak mau bertobat, selalu melakukan dosa besar. Dosa besar ini kan minum minuman keras, ya, berzina, kemudian mabuk-mabukan berzina, membunuh orang, ya, dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini kan dosa-dosa besar yang dijelaskan di dalam hadis Nabi. Jadi yang dimaksud dengan yusiruna ini orang tidak bertobat. Nah, maka dalam ajaran agama kita ada namanya taubat. Nah, taubat ini menjadi jalan keluar dari berbagai perbuatan dosa yang mungkin pernah dilakukan. Sepanjang kita bertobat itu berhenti dari melakukan, bercita-cita tidak ingin mengulangi, diikuti dengan perbuatan baik, ya sudah, yang dulu selesai. Ada Jepang juga di antara kita nih lah. Aku di sini sembahyangnya 2 kali terus, berapa tahun nggak sudah? Subuh 2 kali, asar 2 kali. Jadi kenapa? Sabuting ini membayari yang berhari ya ada sembahyang. Sebenarnya tidak ada dalil yang cukup tegas tentang soal membayari sembahyang ini. Yang penting itu bertobat. Jadi kalau bahari kita kata sembahyang, ya sekarang sholat. Lalu bagaimana yang dulu-dulu itu? Ya sudah dihapus. Yang penting kata Nabi, kedepannya jangan ditinggalkan, kemudian diusahakan diikuti dengan sholat sunat. Maka muncullah sholat sunat. Karena nanti kalau sholat subuh 2 kali itu masalah juga. Karena tidak ada sholat setelah sholat subuh, kecuali sholat yang didahului oleh sebuah sebab dalam bentuk suatu peristiwa. Apa misalnya jenazah, sholat jenazah boleh setelah sholat subuh, sebagaimana juga setelah sholat asar. Tapi kalau sholat sunat mutlak tidak boleh, termasuk mengqadha sholat tidak ada ajarannya. Jadi di sini menurut pengetahuan ulun, kalau kita tidak sholat pada masa-masa muda dan sebagainya, yang penting sekarang tidak lagi meninggalkan dan diikuti dengan sholat sunat. Sehingga kita tidak termasuk dalam kategori wa kanu yusirruna 'alal hinsil azim. Yang ketiga, ashabus shimal itu kata Allah, wa kanu yaquluna, mereka itu berkata, aiza mitna wa kunna turaban, apabila kami ini sudah mati dan jadi tanah, ainna lamabausun, apakah akan dibangkit? Jadi maksudnya orang ini tidak percaya dengan hari pembalasan. Ini nanti masuk dalam kelompok ashabus shimal. Nah, lalu kata Allah setelah menjelaskan 3 ciri ashabus shimal itu,
wa kanu idza mitna wa kunna turaban inna lamab'usun awa abaunal awwalun qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Oh, tidak, kata Allah, semua yang telah meninggal akan dibangkitkan dan akan dihimpunkan di suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Nah, ini namanya pisium namanya. Jadi pisium itu berbagai informasi tentang masa depan kita yang dihadirkan sekarang untuk mendorong kita mampu berpikir dan memahami dalam rentang yang cukup panjang. Dan itulah yang membawa kita bahagia. Jadi saya kira untuk bahagia itu yang penting berpikirnya panjang, berpikirnya dari garis yang sangat panjang. Sama aja kalau kita menemui musibah, kan kata Nabi, ajaban li amril mu'min, seorang beriman itu segalanya menjadi menakjubkan. Apa kata para sahabat ya Rasul? Kata Nabi, orang beriman itu apabila dia ditimpa yang menyenangkan, dia berterima kasih. Tapi bila dia ditimpa yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Maka semuanya bagi orang beriman itu adalah kebaikan. Nah, kemampuan kita bersabar itu karena kita mampu menafsirkan segala peristiwa itu dalam rentang yang panjang. Ya tadi misalnya kucing mencuntan iwak, untung iwaknya jadi cuntannya, kada lawan nasi-nasinya kan. Nah, oh ternyata lawan nasinya juga. Untung kada lawan tutudungnya kada dimakannya juga kan, tutudungnya plastik. Ya, jadi untung taros itu. Nah, ada punya kawan saya, seorang kawan, dia terserang stroke ringan. Kemudian istrinya juga terserang sakit yang permanen. Ilangi ke rumah. Wah, pandir lawan kisah nih semangat aja. Jadi julun pian ini kan ada garing karena pandirnya juga. Pandirnya ada garing gitu kan. Awaknya garing. Nah, jadi ada juga kawan yang karena glaukoma, sebelah mata sudah tidak melihat, matanya ada tapi tidak melihat. Yang sebelah hanya melihat kira-kira 6 meter. Nah, jadi setelah 6 meter itu gelap. Tapi pandirnya ramai ya berkisah nih. Jadi dulu piannya kada garing karena pandirnya. Nah, ini artinya awak garing tapi pandir wagas. Ini kan berpikir panjang namanya. Artinya selalu ada untungnya. Cuma kadang-kadang kita ini apa ya lah? Ada juga kawan kedua ini pesawat. Kenapa? Kalau gugur. Oh. Jadi kayak apa? Kapal banyak kah? Kedua ini itu sih kok. Kalau mana tinggalan. Imbah bang, bermotor bang. Kalau benda balik di sini. Bisa tidak motor gitu loh. Ya kalau benda teranjah dan jurang jadi bisa tidak. Kalau benda rabah juga. Jadi kayak apa? Berjalan aja sini. Dasar berjalan. Jalan. Kada lawas terujuk kurang sini. Nah, jauhlon. Cakap pian bakal daraan kira-kira terujuk kurang karena pian gamat orang laju itu. Masalahnya terujuk nih. Cakapnya sama-sama laju kada terujuk. Jadi macam-macam juga manusia nih. Ada juga nyamannya naik pesawat laju. Nyaman kan naik pesawat. Tiba itu tapi kan nyaman bermobil juga. Karena kalau pesawat ini kalau gugur harapan hidup tuh kecil. Tapi kalau bermobil nih harapan hidupnya udah tinggi gitu. Karena sama-sama di atas tanah aja. Melihat kurang tabrakan kan. Bang alih aja. Bagus bersepeda aja. Bersepeda ini kalau nyetar abah jarang berpatahan. Ya, paling balimbah lintohot saja diurut-urut ya. Tapi dia sakit juga. Maka itu baik berjalan aja ulang. Iya tadi pasti tabrak pulang. Nah, akhirnya sama aja. Jadi akhirnya mungkin kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini dan saya kira pian sudah mengalami
Yang penting kita ini enjoy aja Roy. Artinya tenang aja, santai aja. Dan cara berpikirnya tentu semakin panjang umur kita itu, saya kira kita semakin luas karena pengalaman. Jadi orang Bahari, orang Tuhan ini banyak makan uyah. Nah, kebetulan juga kewadi jadi makan kan. Jadi banyak makan asam garam kehidupan. Itu menunjukkan juga bahwa kita semakin berumur, semakin bijaksana, semakin banyak yang kita lalui, sehingga pikiran-pikiran kita semakin luas, dan itulah yang menyebabkan kita itu bangga dan berbahagia. Dan terkait dengan halal bihalal, saya kira halal bihalal ini memang sekarang ini menampakkan formulasi yang terus berubah. Jadi misalnya sama juga dengan meeting atau pertemuan-pertemuan, tidak lagi kita bisa hanya melakukan secara langsung, juga kita bisa melakukan melalui Zoom, melalui internet dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dunia kita sudah berubah, dan kita ya saya kira menikmati di ujung usia kita ini penampakan dunia maya yang tadi antara nyata dan tiada. Tapi pada satu sisi yang lain, ini juga menjadi lahan nanti munculnya berbagai kesalahan-kesalahan dan dosa juga. Ini juga harus kita sadari. Tapi ulun yakin kalau pian-pian nang Tuhan ini kan, tapi ada juga lagi nang bawa wiaan, ada ya juga lah, ada ya juga lah. Ulun kira kan nang kata cuman share berita-berita yang kata jelas, itu hati-hati juga kita nih. Jadi kadang-kadang begini, di media sosial ini informasi itu tidak utuh, itu masalahnya ya. Tidak utuh, jadi tidak utuh itu kemudian kalau kita share, maka bisa menyebabkan orang yang menerima itu memahami juga tidak utuh. Kalau tidak utuh itu menyebabkan nanti tidak panjang kan. Jadi akhirnya apa yang kita berikan sesuatu kepada orang lain itu justru menambah dosa dan menambah ghibah dan sebagainya. Nah, jadi saya kira ini biasanya untuk anak-anak muda, ulun padahi, kita harus bijaksana betul menyikapi dan memanfaatkan media sosial ini, karena ini ibarat pisau bermata dua. Satu sisi bisa digunakan untuk kebaikan, tapi pada sisi yang lain juga bisa untuk menyakiti orang lain. Saya kira ini yang dapat ulun sampaikan, intinya terutama untuk diri ulun pribadi yang tentu lebih anum daripada pian yang sudah pensiun, bahwa kita diajarkan oleh agama kita berpikir panjang, berpikir luas ya. Bahkan Al-Quran menghadirkan dunia yang belum kita lewati itu sudah dihadirkan sekarang melalui Al-Quran, tentang surga, tentang siksa dan sebagainya. Ini semua menyadarkan kita bahwa apabila kita mampu memahaminya dengan baik dan merenungkannya, kita akan selamat ya dalam kehidupan ini, termasuk nanti akan selamat sampai ke akhirat. Saya kira ini harapan kita semua, dan tentu kita saling memaafkan, saling mengampuni, saling menyelesaikan. Kalau arisan tuh nang tadudi, nang tadahulu tetap harus bayar ya, karena kada kau misalnya halal bihalal lalu nang tadahulu dapat kada turun lagi kada kawannya. Karena ini menyangkut hak dan kewajiban dalam soal-soal muamalah ya. Nah, tapi dosa-dosa kita yang terkait dengan pikiran kita, persangkaan kita, persinggungan-persinggungan kata-kata dan sebagainya antar sesama ya, kita ikhlaskan masing-masing. Karena dalam Islam itu di atas keadilan itu ada kemaafan. Nah, itu dalam Islam itu Pak. Jadi di atas keadilan ada kemaafan. Tidak mesti suatu sengketa itu diselesaikan melalui pengadilan dalam Islam, tetapi bisa diselesaikan melalui saling maaf memaafkan. Nah, yang terjadi ini orang semuanya akan ke pengadilan kan. Nah, akhirnya pengadilan juga menjadi menumpuk kasusnya. Padahal bisa diselesaikan melalui kemaafan, melalui perdamaian dan sebagainya. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.